Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi ke materi baru ya. Semoga semuanya selalu sehat ya. Jadi bisa konsentrasi dalam pelajaran bahasa Inggris ini. Karena kita udah masuk grammar. Kalau udah masuk grammar emang agak pusing ya. Jadi kalau yang menyepelekan atau tidak menonton video saya ya tidak akan bisa mengerjakan tugasnya ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang clause ya. Ya, clause itu yang seperti saya jelaskan. Clause itu jenisnya ada noun clause, ada adjective clause, ya kan, dan yang lain sebagainya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang adjective clause. Jadi kalau kemarin adjective clause masih belum mengerti, kalian bisa WA pribadi atau komen di Google Classroom tentang tidak mengertinya kalian tuh di mana di dalam adjective clause ya. Nah, sekarang kita masuk ke noun clause ya. Sebelum kita masuk ke examples, kita harus tahu dulu noun clause itu apa ya. Noun clause adalah sebuah subclause yang berfungsi sebagai subject or object ya. Seperti yang kemarin saya jelaskan bahwa clause itu terdiri dari adjective clause itu terdiri dari main clause dan subclause. Kalian udah tahu main clause yang mana, subclause yang mana kan ya. Jadi tidak perlu lagi saya jelaskan subclause itu apa. Tapi di sini fungsinya sebagai subjek atau objek. Jadi subclause itu bisa berfungsi sebagai subjek atau bisa juga sebagai objek. Ya, yang intinya dia fungsinya jadi noun semuanya. Ya. Seperti yang kalian tahu, pola dari subclause adalah conjunction ditambah subjek dan ditambah verb. Ini adalah polanya. Jadi kalian tidak boleh lupa pola dari subclause. Dan dari pola ini kita bisa ke macam-macam jenis noun clause. Kalau kamu tidak ingat polanya ya maka akan pusing nanti ngerjainnya ya. Jadi yang saya ulangi lagi, polanya adalah conjunction plus subject plus verb ya. Oke. Nah, sebelum lagi kita masuk ke example, ada lagi ciri-ciri noun clause. Yang pertama adalah bergantung pada kalimat lain. Nah, cirinya ini. Makanya dia jadinya subclause karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia hanya bergantung pada kalimat lain di depannya atau di belakangnya. Kalau di belakangnya berarti dia jadi subjek, kalau di depannya berarti dia jadi objek, ya. Kemudian ciri kedua adalah memiliki subjek dan verbnya sendiri. Pasti ya, karena rumusnya adalah conjunction ditambah subjek dan verbnya itu sendiri. Kemudian fungsinya sebagai noun. Pasti namanya kan noun clause. Kemarin adjektif, fungsinya sebagai adjektif. Ya. Kemudian diawali dengan conjunction. Nah, nanti conjunctionnya beda-beda ya. Kemarin saya jelaskan dari adjektif di statement conjunctionnya apa, di imperative conjunctionnya apa, di WH question conjunctionnya apa, di yes or no question conjunctionnya apa ya. Di sini juga sama ya, ada conjunctionnya berbeda-beda. Nah, nih sekarang kita udah masuk ke examples. Di sini ada 3 poin utama. Jika memakai conjunction that, jika memakai conjunction if atau whether, jika memakai conjunction 5W 1H. Seperti yang kalian tahu 5W 1H apa aja? Ya, oke, who, what, where, when, why, dan satu lagi adalah how. Ya, how itu bisa masuk apa aja ya? However, ya kan, dan segala macamnya. Nah, yang pertama, poin pertama kita jelaskan dulu jika memakai conjunction that. As a subject, nah di sini kita jelaskan as a subject dulu. Tadi yang pertama saya bilang fungsinya bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek ya. Nah, saya jelaskan as a subject dulu. That he will leave us. That he will leave. Di sini ada that. That ini adalah conjunctionnya. Ya. He di sini adalah subjeknya. Ya. Sedangkan leave itu adalah verbnya. Berarti that he will leave adalah non clause. Ya. Kemudian karena dia fungsinya sebagai subjek, maka is di sini ya adalah verb ya. Verb, kemudian di sini I'm so sad objeknya.
Jelas ya? Sedangkan as an object, ya di sini ada dua as an object. I can see that you understand my opinion. Di sini. Ya. I can see that you understand my opinion. That conjunction, you subjeknya, understand adalah verbnya. Oke. Itu maksud dari non-clause. Jelas ya sampai situ? Nah, kalau pakai conjunctionnya if atau whether gimana? Nah, di sini kalau dia sebagai objek, kita lihat. Ya, objek itu apa sih kan setelah verb ya. I wonder, I itu subjek, wonder itu verb. I wonder whether he call me or not. I wonder whether he call me or not. Saya pakainya whether. Whether itu conjunctionnya, he adalah subjeknya, call adalah verbnya. Berarti di sini ya non clause-nya. Bagaimana kalau sebagai subjek? Nah, kalau subjek itu dia tidak pakai if, tapi pakainya whether, ya. Ya, whether he call me or not, ya. Is itu dia verb biasa, unimportant itu objek. Ya, karena whether he call me or not itu masuk fungsinya sebagai subjek. Nah, kalau memakai conjunctionnya 5W1H, ya, saya ambil contoh where, ya. As a subject, di sini where you live is known by them. Where itu conjunctionnya, you itu subjeknya, live itu verbnya. Sedangkan sebagai objek, I know where you live. Where you live, ya. Berarti di sini subjek, di sini verb. Nah, di sini sebagai objek. Ya. Semuanya dalam bentuk statement ya. Semuanya dalam bentuk kalimat positif, tidak dalam kalimat tanya. Ya. Kalau dia pakai yes or no question, berarti kan dia pakai kalimat tanya. Tapi bentuk non clause-nya harus pakai kalimat positif. Ya. Oke, sampai sini dulu penjelasan saya tentang non clause. Sekali lagi saya bilang, jika tidak mengerti kalian boleh WA pribadi atau komen di Google Classroom. Ya, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Adjective clause kemarin juga ada beberapa yang masih belum mengerjakan, dan yang sudah mengerjakan ada beberapa juga yang masih salah. Tolong dicek kembali, dicek ulang. Sampai sini dulu penjelasan dari saya. Thank you very much. See you. Assalamualaikum.